Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam program I Love Parahyangan. Pagi hari ini kami masih membahas tema mengenai angkot online yang menghiasi angkutan umum di Kota Bandung. Dan masih bersama Pak Udin selaku Ketua Kobutri Jawa Barat dan juga Pak Fahri selaku pemilik dari aplikasi Hayu Ngangkot. Pak Fahri, tadi masih menyambung dari pertanyaan yang tadi ya mengenai penggunaan dari aplikasi Hayu Ngangkot sendiri. Apakah ini bisa dibilang semua orang bisa menggunakan alias mudah ataupun harus dipelajari terlebih dahulu seperti itu? Jadi pada dasarnya buat semua orang yang main Facebook atau mungkin media sosial pada umumnya yang paling tidak pegang smartphone lah, udah pasti dipastikan bisa menggunakan aplikasi Hayu Ngangkot ini karena cara penggunaan awal kayak untuk login, proses registrasi dan lain-lain pun overall sama gitu. Dan juga cara penggunaan ini sama seperti aplikasi ride sharing app yang sudah ada seperti mungkin ada Uber, Grab dan lain-lain gitu ya. Penggunaannya sama gitu. Cara kita harus menentukan lokasi awal, lokasi akhir, terus ada layanan mana sih yang akan kita perlukan, terus berapa kilo kapasitas yang mau kita kirim dan itemsnya apa di situ. Oke, berbicara mengenai layanan, apa-apa saja layanan yang bisa didapatkan oleh para Untuk saat penggunanya? sekarang kita baru 2, ada charter. Jadi charter itu lebih kayak kita lebih mudahkan untuk orang untuk charter. Kalau dulu kan charter mesti ke jalan dan juga harus kita tawar-menawar, dan kadang-kadang harga charter itu kan memang harga kita tembak di jalan gitu Pak ya istilahnya. Nah sekarang tuh udah pricingnya udah kita tentukan di aplikasi gitu. Jadi kalau misalnya mau buat guru-guru sekolah waktu pengalaman saya waktu SD juga kita mau berenang gitu, itu tinggal menggunakan aplikasi, mobil bisa mau perlu berapa sih, perlu 1, 2 atau 3, itu sangat dimungkinkan untuk cepat datang gitu. Dan harganya pun sudah fixed rate gitu ya, sudah ada di aplikasi gitu. Oke, tapi ini untuk charter sendiri apakah diperuntukkan untuk semua jenis angkot atau hanya angklung saja? Sebenarnya kalau untuk angklung itu kita sekarang lagi under development untuk ada produknya sendiri. Jadi nanti di aplikasi yang ngangkut ini rencananya kita akan ada 3. Angklung itu akan tersendiri gitu. Karena memang angklung ini nanti potensi marketnya pun itu lebih luas ya Pak ya gitu. Jadi fungsi dari angklung sendiri juga, fitur dari angklung sendiri juga nggak seperti angkot pada umumnya gitu. Dan sebenarnya bisa dibilang ini inovasi baru juga. Inovasi baru, bukan angkot sebenarnya sih kalau yang saya lihat gitu. Sebenarnya saya lihat unitnya sendiri juga ini bisa bawa sepeda dan lebih angkutan jenis baru yang diidamkan publik, terutama khusus di Kota Bandung pada umumnya. Kayak kemarin kita posting di Google Play itu banyak juga komen-komen yang masuk tentang aplikasi ini, dari itu feedback yang real gitu yang masuk dari masyarakat, bahwasanya mereka itu sebetulnya menginginkan sesuatu yang baru gitu ya. Salah satunya dengan Hayu Ngangkot ini menjadi paradigma baru lah bagi masyarakat Kota Bandung tentang angkutan kota di Bandung. Dan mereka juga banyak memberikan saran tentang kalau bisa sih kita juga pengen sesuatu yang baru gitu. Maksudnya jenis angkutan moda transportasi yang baru gitu. Karena mungkin beberapa dari mereka juga nyangkut gitu-gitu aja ya udah puluhan tahun gitu. Nah makanya inisiasi kita kemarin bahwasanya angkot ini mesti ditambah value-nya dengan antar barang itu. Dan munculnya angklung ini sendiri jadi akan merevolusi angkutan kota di khususnya di Kota Bandung lah gitu. Oke, itu saran-saran yang mungkin bisa dipertimbangkan Pak Udin ya untuk mengubah angkot menjadi sesuatu yang baru lagi untuk masyarakat. Nah, tapi untuk kesiapan dari para sopirnya ini mungkin yang agak sedikit PR ya Pak Udin ya. Apakah sudah diedukasi mengenai semua program dari aplikasi Hayu Ngangkot ini ataupun dari kesiapan mereka untuk menjadi sopir online, bisa dibilang seperti itu ya? Ya, kami memang dari 3 koperasi itu sudah punya beberapa program ya. Yang pertama, kami ingin mengedukasi para pengusahanya. Nah, karena para pengusaha harus memahami juga dengan pola ataupun dengan model Hayu Ngangkot ini dalam bentuk aplikasi juga berbeda ya. Karena pendapatan segala sesuatu juga itu kan diatur melalui aplikasi. Nah, kemudian mereka juga harus memahami bahwa dengan aplikasi ini mengontrol pendapatan lebih mudah gitu. Karena memang ada di aplikasi.
ya bisa laporan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan itu memang ada semua. Nah kemudian yang kedua dari sisi pengusaha juga ini tentunya tidak semua pengemudi, tidak semua pengusaha itu memiliki Android kan. Ini juga perlu kita edukasi baik pengadaannya maupun cara pemakaiannya gitu kan. Nah kemudian yang kedua tadi para pengemudi. Nah ini yang paling berat sebetulnya ya Pak Fahri karena supir tadi kalau kita bicara taksi online mungkin ya itu juga ada perbedaan dengan supir angkot ya. Supir angkot selalu terkenal mungkin juga pengetahuannya, kebiasaannya, perilakunya. Nah, ini kita juga sama mengedukasi. Jadi kami sudah mencoba dari 3 koperasi ini mengumpulkan para pengemudi di masing-masing jalur, bagaimana mulai dia menggunakan Androidnya, kemudian bikin email gitu ya, kemudian masuk ke Hayung Angkot daftarnya ya, kemudian juga bagaimana dia login, bagaimana dia mengambil pesanan dari konsumen. Nah, ini memang yang paling berat. Jadi mohon maaf ya Pak Fahri kita ke masyarakat walaupun sudah siap gitu kan, tapi yang mungkin lambat ya di situ gitu ya di pengemudinya karena Tapi memang sudah dilakukan Pak untuk edukasi? sudah kita melakukan itu sebetulnya sudah sebulan yang lalu ya sebelum launching kita sudah ada dan sampai hari ini sebetulnya pengemudi mungkin kalau dihitung ya sudah 50-an ya Pak 50-an yang sudah yang sudah daftar yang sudah aktif gitu ya. Nah, tetapi tadi dari sisi pengusaha juga jadi aktif mungkin sudah ya dari sisi pengusahanya juga kan tadi ya untuk pengadaan Androidnya dan kami 3 koperasi memang sekarang sedang menggarap bagaimana penyediaan Android minimal Android yang murah gitu ya tapi bisa dipakai untuk aplikasi Hayung Angkot gitu. Oke, sudah 50 pengguna aktif begitu ya. Untuk jurusan angkotnya sendiri Pak, ada jurusan mana saja yang sekarang sudah bisa digunakan? Ya, sebetulnya ini kan terbuka ya. Yang di Bandung ini kan ada 5.521 itu sebetulnya sudah semua. Jadi kami tidak bisa menyebut bahwa ini adalah 1 jalur, 2 jalur gitu ya. Jadi ini semua jalur memang sudah tersebar gitu. Nah, tetapi tadi yang mana yang paling banyak ini ada data di Pak Fahri ya. Kalau tidak salah itu yang paling banyak itu di jalur atas ya jalur lintas Susen kemudian dengan jalur timur ya jalur timur itu jalur Ciwastra itu yang paling banyak menurut data kita. Nah tetapi sebetulnya mereka kalau yang pesan di luar jalur itu karena kita ini radius pemesanan hanya maksimal 1 kilo gitu kan jadi mungkin tidak terlayani kecuali yang mengambil ataupun yang memesan di radius trayek itu gitu. Nah mudah-mudahan kita dalam waktu tidak lama ini semua jalur itu memang sudah supirnya sudah siap dan pengusahanya sudah siap gitu ya. Nah karena kita yang paling kita kembangkan sekarang adalah orang mau naik angkot supaya mudah gitu kan bukan disewa tapi di charter gitu. Charter ini kan mungkin orang mau belanja barengan sekeluarga gitu kan supaya hanya ngitungnya kilometer. Kita memang hanya pakai kilometer. Kilometer itu sekarang yang kita kembangkan Pak Fahri ya. Itu sekitar 10 kilo gitu dengan ongkos dia cukup membayar dengan 40.000 gitu. Itu nah barang pun sama ya. Jadi ini bukan angkot pengangkut barang, tapi ngangkut orang sekalian bawa barang gitu. Itu konsepnya di situ. Jadi kalau angkutan barang memang kan harus mobil barang. Kalau ini kan angkot itu orang naik angkot sambil bawa barang belanja umpamanya ke Carrefour atau kemana gitu kan. Nah ini sekalian belanja sekalian bawa barang atau tadi ke Cigonewa ataupun ke Caringin ya beli kue segala macam itu bisa sekalian pakai angkot ini. Oke, berbicara mengenai harga Pak Udin 10 kilo dengan tarif 40.000 ataupun sebagian nanti kita akan berbicara lagi mengenai tarifnya. Apakah itu bisa dibilang lebih murah dari ongkos yang biasanya atau malah mahal karena ini berbicara tentang online? Tapi bisa dijawab setelah jeda. Dan untuk Anda saudara jangan dulu kemana-mana, kami masih membahas mengenai angkot online yang menghiasi angkutan umum di Kota Bandung. Jadi tetaplah bersama kami tentunya dalam program I Love Parahyangan.